Man, kita kenapa baru shoot asumsi lagi sekarang? Banyak yang nyariin tuh katanya kenapa nih asumsi? Lu lah sibuk kali lu ngomongin bola tuh. Kagak, males gue ngomongin bola nih. Banyak yang nanya apa ini Iman sama Pange ditangkap apa dibungkam apa gimana? Nggak. Lagi. Kita masih ada, kita masih hidup dan kita siap untuk ngomong lagi tentang asumsi. Oke, balik lagi di asumsi, di mana gue Pangeran Syahan dan Iman Syafi'i akan berbicara, mendiskusikan berbagai asumsi yang beredar di masyarakat mengenai topik-topik yang sedang hangat. Dan sekarang kita nggak akan ngomongin bola. Kita sekarang akan ngomongin mengenai topik yang hangat, yaitu pemilihan kepala BIN. Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara, lembaga yang misterius. Banyak yang bilang juga menyeramkan, samar-samar. Tapi yang nggak samar adalah bahwa Presiden Jokowi telah mengajukan nama Sutioso sebagai calon kepala BIN ke DPR. Calon tunggal, nggak ada nama lain. Calon tunggal dan ya udah hampir dipastikan dia yang akan jadi kepala BIN sih. Jadi cuman formalitas saja, fit and proper test di DPR gitu. Yes, dan sekarang banyak resistensi terhadap nama Bang Yos, nama Sutioso. Tapi yang menarik adalah bahwa nama Sutioso ini baru muncul nih baru-baru aja, baru beberapa pekan semingguan mungkin ya. Karena nama-nama yang muncul sebelumnya, apalagi tahun lalu, dekat-dekat waktu pengumuman kabinet itu bukan nama Sutioso. Tapi ada 3 nama, siapa aja, Mas? Iya, dari November tahun lalu sebenarnya udah muncul 3 nama kandidat kuat yang sebenarnya juga udah jadi dedengkot intelijen ya. Ada 2 jenderal Syafri Samsudin dan Jenderal Fahru Rozi. Lalu satu lagi Asad Said Ali, dia ini sekarang jadi wakil ketua PBNU, tapi sebelumnya dia adalah wakil kepala BIN zaman yang ketuanya Hendro Priyono. Cuman ya itu tadi 3 nama ini tiba-tiba hilang dan akhirnya Sutioso yang keluar namanya. Oke, jadi 3 nama yang tadinya mendapat penolakan, bahkan seperti Asad Said Ali sudah dipanggil ke Istana Merdeka waktu itu sama Jokowi bulan November tahun lalu. Bahkan Menteri Menko Polhukam Tejo Edi Purdiano, salah satu menteri kita juga ya, favorit kita semua. Gitu, beliau ini memang sangat menarik orangnya. Beliau mengatakan yang menguat memang 3 nama ini, Asad Said Ali, Fahru Rozi, sama Syafri Samsudin. Tapi dia bilang keputusan tinggal 1, nanti kita tunggu saja. Itu November 2014. Yes. Beberapa bulan kemudian, sekarang Juni 2015, 3 nama tersebut nggak masuk sama ke DPR, nggak diusulkan oleh Presiden. Yang muncul adalah nama Sutioso. Jadi asumsinya bisa jadi mana Presiden mendengarkan aspirasi gitu dari masyarakat bahwa jangan nama ini jangan diajuin. Khususnya Presiden mendengarkan saran atau aspirasi dari berbagai LSM kali ya. Soalnya banyak LSM yang bilang, terutama LSM hak asasi manusia, bilang gini bahwa 3 orang ini adalah orang-orang yang diindikasikan terlibat kasus HAM berat gitu. Sekali lagi ini kata LSM ya, bukan kata kita. Misalnya mereka bilang Syafri Samsudin dan juga Fahru Rozi terlibat kasus HAM di tahun 98 waktu transisi Soeharto ke Habibie. Lalu Asad Said Ali juga katanya mereka terlibat kasus pembunuhan Munir. Jadi ya mungkin sekali lagi Pak Jokowi dengar itu dan nggak mau ambil risiko untuk angkat mereka jadi ketua BIN, ya udah dieliminasi nama-nama tadi. Oke, nama-nama yang dianggap punya beban masa lalu nggak diajukan. Tapi kita juga harus menyoroti bahwa nama Sutioso sendiri pun juga punya baggage gitu. Yes. Nama Sutioso selalu dilekatkan kepada peristiwa 27 Juli. Oke. Oke, buat adik-adik ASFM Iman yang nggak tahu, ada apa sih Man tanggal 27 Juli 96? Jadi 27 Juli itu kantor PDI Perjuangan yang waktu itu sebenarnya PDI masih saingan 2 ya, PDI Suryadi dan PDI Megawati itu diserang oleh orang-orang PDI-nya Suryadi, dan waktu itu dianggap pemerintah atau pihak-pihak terkait itu melakukan pembiaran. Berada di belakangnya sebenarnya itu. Gitu. Dan waktu itu Sutioso adalah Pangdam Jaya DKI gitu. Jadi dianggap bahwa Sutioso terlibat di dalam penyerbuan itu. Oke, tapi yang di sini ya poin yang menurut gue bikin bingungnya dan menarik buat bicarain. Oke, sekarang partai yang berkuasa adalah PDIP. Yes. Presidennya dari PDIP. Yes. Tapi
kira-kira di mana logikanya ketika presiden dari PDIP mengajukan nama yang dulu dianggap penyerang kantornya PDIP gitu man. Jadi apakah mungkin gitu orang yang dianggap punya dosa di masa lalu sekarang dirangkul gitu? Iya, menurut gue nggak mungkin ya, apalagi untuk Ibu Mega gitu. Ibu Mega tuh kan terkenal kalau dia nggak suka sama orang, apalagi benci sama orang, apalagi nyerang kantornya. Kayaknya susah lah untuk dimaafkan gitu loh kalau emang bener-bener dia bersalah. Cuman gini, lebih menarik lagi, nggak hanya sekarang Bang Yos itu diterima atau dirangkul oleh PDIP dan Bu Mega. Sebenarnya dari zaman Bang Yos jadi gubernur DKI waktu mau maju periode 2 nih, itu sebenarnya dia dapat dukungan dari Bu Mega loh. Jadi kayaknya nggak mungkin aja kalau emang benar-benar Bang Yos berdosa besar terhadap PDIP dan Ibu Megawati, tapi ya dirangkul, didukung jadi gubernur, terus juga diajak koalisi dan sampai sekarang diajukan jadi kepala BIN, kayaknya nggak mungkin ya, nggak masuk logika gitu kalau emang dia terlibat. Jadi asumsi lo adalah bahwa apapun yang terjadi itu tidak dianggap sebuah penghalang untuk kerjasama politik yang terjadi gitu ya? Iya sih, cuman ya apa ya, penunjukan Bang Yus sih menurut gue kayak lebih memperjelas bahwa ya ini kayak bagi-bagi kursi sih sebenarnya, bagi-bagi kursi. Ya, karena Bang Yos dari PKPI Indonesia, nah, PKPI Indonesia termasuk pendukung koalisi iya, walaupun nggak dapat kursi sama sekali di legislatif juga nggak dapat kursi sama sekali sih memang. Cuman dia ya udah, kita di belakang koalisi Indonesia Hebat mendukung Jokowi jadi presiden. Itu kayaknya bagi-bagi kursi lah. Jadi ada stigma bagi-bagi kekuasaan gitu ya. Iya. Oke, cuman gini, apakah memang kalau presiden ingin semua orang yang bekerja di bawahnya ya, kayak kan sebenarnya buahnya dia ini kan, apakah salah gitu presiden ingin memiliki orang-orang yang ia percayai, orang-orangnya dia gitu, all the president's men gitu? Apakah serta-merta untuk punya orang-orang yang dekat dengan dia adalah hal yang nggak boleh? Sebenarnya nggak juga. Iya juga sih ya. Nggak juga kan, karena masa iya presiden mau kerjasama sama orang yang dia nggak percaya, sama orang yang jauh dari dia gitu? Ya misalnya presiden ngangkat kepala BIN dari Gerindra gitu, kayaknya nggak mungkin lah ya. Ya nggak mungkin. Ngambil risiko banget gitu, tiba-tiba gitu. Ntar bisa ya, intelijen bisa melengsarkan presiden. Ini sebenarnya logika politik yang dasar banget gitu. Iya sih, wajar lah ya sebenarnya. Wajar. Iya sih, bisa gue terima sih kalau itu sih. Ya, jadi terlepas dari kontroversinya sebenarnya itu bukanlah hal yang iya, terlarang sebenarnya. Iya benar-benar. Jadi gimana tuh Bang Yos? Oke lah. Iya, gue cuma bisa bilang ya bahwa yang paling penting daripada yang lain sih. Iya. Bukan apa ya? Bukan yang Bang Yos bukan yang terbaik sih menurut kita, cuman ya kalau dari nama-nama lain yang paling mending gitu ya. Dan ya. Gini man, tadi kita udah ngomongin Bang Yos punya beberapa masa lalu gitu, baggage-nya. Apa sih yang bikin nama dia menurut lo layak gitu jadi kepala BIN? Ya sebenarnya sih untuk pengalaman ya dia cukup banyak ya, cukup mumpuni sih. Apalagi di militer dia udah melanglang buana kemana-mana sih sebenarnya. Jadi Wadanjen Kopassus di bagian intelijennya pula ya kalau di Kopassus kalau nggak salah. Terus juga, nah yang menariknya adalah dia sama-sama berpengalaman di bidang militer dan juga sipil, birokrat gitu. Jadi kalau misalnya kepala BIN-nya dari militer pure sih, gue takutnya ya itu tadi terlalu menyeramkan gitu loh si kepala BIN-nya. Nah, cuman kalau ada ada unsur-unsur sipilnya gitu, ya lumayan nggak terlalu serem sih menurut gue kepala BIN-nya. Jadi oke sih menurut gue. Oke, jadi menurut lo kemungkinan diterima sama DPR Setioso apakah bakal ditolak? Kayaknya enggak sih. Walaupun nggak ada orang PKP Indonesia di DPR, tapi kayaknya udah ya itu tadi udah tinggal formalitas, kayaknya jadi sih. Dan lagian ya poin yang juga lucu buat gue adalah kita bisa kalau Setioso jadi kepala BIN, kita punya kepala BIN yang mukanya nggak ada serem-serem ya. Iya sih. Mukanya konyol banget ya. Mukanya jenaka banget sih kalau kita lihat. Yang apalagi kemarin pas dia selfie sama siapa tuh? Cika Jessica ya. So ya, Setioso kepala BIN mungkin aja, tapi itu asumsi kita. Terserah mau asumsi kalian gimana. Asumsi tetap asumsi, tapi bloody politics.